Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Raffi Eskom Inkom, Kepala SMK Mutiara Ilmu Makassar. SMK Mutiara Ilmu didirikan pada tahun 2002 dan hingga saat ini telah menamatkan lebih dari 2.000 alumni yang tersebar di berbagai dunia usaha, dunia industri, institusi, instansi, baik di dalam maupun di luar Sulawesi Selatan. Di bawah naungan Yayasan Mutiara Ilmu Hikmah, SMK Mutiara Ilmu memiliki visi unggul dan terdepan dengan slogan berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Perlahan-lahan visi tersebut mulai terwujud dengan beberapa kali siswa SMK Mutiara Ilmu unggul dan menjuarai LKS di tingkat provinsi dan berhak mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional untuk lomba bidang software aplikasi. Keunggulan lain yang dimiliki oleh SMK Mutiara Ilmu adalah manajemen terbuka dan partisipatif, kerjasama antar personil yang cukup baik, sarana prasarana yang sangat berkualitas, dan cukup tersedia untuk semua kompetensi keahlian yang dibina. Fasilitas fisik gedung memadai dengan lingkungan sekolah yang nyaman, strategis, dan berada di jalan poros yang mudah untuk diakses. SMK Mutiara Ilmu memiliki tenaga pendidik 60% berpendidikan S1 dan 36% lainnya sudah berpendidikan S2 dengan rata-rata kemampuan mengoperasikan dan menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi sebesar 95%. Dukungan yayasan dan komite sekolah sangat baik untuk peningkatan mutu sekolah, serta kerjasama yang terjalin baik dengan beberapa institusi, dunia usaha, dunia industri, serta instansi yang berskala lokal maupun nasional. Dalam mempercepat visi dan misi sekolah, terutama untuk tenaga pendidik dan peserta didik, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang kami angkat dari permasalahan yang kami temukan di sekolah. Berdasarkan data evaluasi diri sekolah dan pengamatan langsung di lapangan, yaitu rendahnya respon peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini disebabkan metode pembelajaran yang dilaksanakan guru belum begitu maksimal dan perlu pengembangan untuk metode pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun strategi yang kami lakukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut antara lain, yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini, kami melakukan koordinasi dengan yayasan dan pengawas sekolah. Selanjutnya kami mengundang warga sekolah, guru, staf secara langsung untuk hadir di sekolah dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kami melakukan sosialisasi di mana sosialisasi tersebut dibahas tentang tujuan in-house training, kemudian indikator keberhasilan, program kegiatan, langkah-langkah kegiatan, sumber daya, serta dampak student well-being. Setelah itu kami membentuk panitia dan dilanjutkan dengan rapat membahas waktu pelaksanaan in-house training, kemudian tempat dan narasumber. Selanjutnya, kami menyusun anggaran sehubungan dengan kegiatan program tersebut. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, kami melaksanakan in-house training tentang pengembangan model pembelajaran multi-level learning yang dipadukan dengan metode belajar kooperatif. Acara ini diawali dengan pembukaan di mana yayasan memberikan sambutan, dilanjutkan dengan kepala sekolah, sekaligus masuk ke dalam materi inti di mana kepala sekolah menjadi pemateri dalam kegiatan in-house training. Selanjutnya, dilaksanakan tanya jawab dan diskusi sehubungan dengan materi in-house training. Kemudian di akhir materi, salah satu guru diminta menampilkan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan materi yang ditampilkan pada in-house training dan akan diterapkan di dalam kelas nantinya. Selanjutnya dilaksanakan praktek di dalam kelas. Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan in-house training dan praktek mengajar di kelas. Kemudian, kami meminta testimoni
dari para guru dan siswa yang telah mengikuti in-house training dan telah melaksanakan kegiatan praktek mengajar di kelas. Kemudian kami melakukan pengumpulan dan pengolahan data terkait dengan in-house training dan kegiatan praktek dalam kelas. Dan akhirnya kami melaksanakan rapat khusus panitia sehubungan dengan keterlaksanaan program tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi. Pada tahap ini dilaksanakan pertemuan dengan seluruh guru yang mengikuti kegiatan in-house training, sekaligus penyampaian kesan, pesan, kritik, dan saran. Kemudian di akhir kegiatan dilakukan analisis terhadap semua data hasil monitoring dan evaluasi. Kemudian tahap yang terakhir adalah tindak lanjut. Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menganalisa hasil supervisi, di mana terlihat terjadi perubahan yang sangat signifikan tentang cara guru mengembangkan metode pembelajaran dan respon siswa dalam belajar. Yang kedua, menyebarkan angket instrumen evaluasi kegiatan, student well-being, dan menyampaikan hasil supervisi kepada guru, serta apresiasi dan motivasi. Dan terakhir, bila program ini dapat mengatasi masalah, maka dapat dilanjutkan atau menggantinya jika tidak menyelesaikan masalah dengan program kegiatan yang lebih baik lagi. Menurut saya strategi multi level learning ini sangat efektif diterapkan di kelas karena metode ini menitik beratkan pada kemampuan siswa secara individual, sehingga secara tidak langsung siswa akan aktif secara keseluruhan mengikuti pembelajaran. Pendapat saya mengenai strategi pembelajaran multi level learning, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata bisa menyampaikan ilmu yang dia ketahui kepada temannya yang lain, dan temannya yang lain lebih santai juga untuk bertanya kepada temannya ketimbang bertanya kepada gurunya sendiri. Pandangan saya terhadap model pembelajaran multi-level learning ini adalah menurut saya model pembelajaran yang cukup efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal tanpa adanya siswa-siswi yang merasa tertekan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya penerapan multi-level learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa lebih aktif dan merespon pembelajaran secara antusias. Mereka secara berkelompok memberikan argumen di depan teman-temannya tanpa ada rasa takut ataupun rasa was-was. Itu memberikan bukti bahwa dengan penerapan metode pembelajaran multi-level learning sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Setelah saya mengikuti pembelajaran dengan model diskusi dan metode multi-level learning, saya lebih aktif dalam pembelajaran dan juga saya mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Tidak hanya itu, saya juga lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat di depan banyak orang. Dengan model belajar diskusi dan metode multi-level learning, saya merasa lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru di SMK Mutiara Ilmu. Juga saya lebih percaya diri untuk melakukan diskusi dan mengemukakan pendapat-pendapat saya terhadap sebuah pelajaran. Demikianlah rencana pengembangan sekolah di SMK Mutiara Ilmu Makassar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.